Kalau diketok gimana, Pak? Bunyinya gini ya? Ya, gimana gitu. Nah, Maling. Peyem alias tape singkong bisa jadi bintang utama olahan aneka kue modern seperti prol tape, bolu, bahkan puding tape. Kalau yang tradisional ada colenak. Meski klasik tapi punya cita rasa unik, perpaduan peyem yang digoreng atau dipanggang bercampur dengan saus gula merah dan kelapa parut. Apalagi kalau dibuatnya dengan peyem kualitas tinggi seperti peyem bendul. Pep. Mana, Pep? Antar paket. Hah? Antar paket. Emang kita apa? Hah? Ini bukan ngantar paket, tapi lagi dari kebun tadi. oh, Biasa, saya kan anak singkong. Lagi ngambil singkong. Nih di belakang nih dapat berapa kilo ini, lumayan. Saya mau nganterin ke Pak Rahmat ya, mau bikin namanya peyem bendul. Di Kampung Bendul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, menjadi sentra pembuatan peyem bendul. Bukan sekedar makanan, tapi identitas budaya dan ikon Purwakarta. Setiap hari, ratusan hingga ribuan bungkus peyem jadi buah tangan favorit para pelancong. Lihat aja tuh, sepanjang Jalan Raya Sukatani, berjajar kios-kios yang menjual satu produk yang sama, peyem bendul. Jangan heran ya kalau kebanyakan warganya berprofesi sebagai pembuat peyem. Karena tanah di Kampung Bendul bertekstur remah, gembur, nggak terlalu basah, dan kaya bahan organik dan unsur hara. Paling cocok untuk menanam singkong mentega. Walaupun tanaman singkong tahan cuaca kering dan panas, namun tanahlah yang menentukan kualitas singkongnya. Pak, kok ini nggak bisa dikupas kayak yang di black gitu sih, Pak? hanya nggak bisa, itu keras. Singkongnya keras, rapat. Apa kulitnya ya? Ya kulitnya rapat karena nggak ada daunnya. Ini sudah tua-tua, Mas. Oh gitu. Iya. Kan biasanya kan kalau saya beli singkong kan dikupas gini terus dipotek gitu ya. Iya. Ini nggak bisa berarti ya? Ini sudah tua, kalau yang muda iya gitu. Oh, kalau yang muda masih bisa. Tapi Masih kalau bisa. udah tua untuk dibikin peyem, jadi harus disayat-sayat begini ya? Iya. Oh, Singkong yang paling pas adalah jenis singkong mentega. Katanya sih singkong di sini sedikit berbeda, teksturnya padat dan nggak terlalu berair. Apa iya? Cuman perbedaannya tanah aja, kelembaban tanah. tanahnya gimana kalau di Bendul ini, Pak? Kuning, yang dari kebun kuning. Oh, Kuning. kalau yang lain Pengen yang lain tanahnya? ya tanyanya merah. Oh, Itu nggak bagus sama peyem. Kadar air pada singkong wajib diperhatikan ya. Kalau terlalu banyak, ketika direbus bakal membuat peyem terlalu lembut. Akibatnya mudah hancur saat dikasih ragi. Setelah singkong dikupas dan dibersihkan dengan air mengalir, beberapa pembuat peyem ada yang merendamnya. Tujuannya sih untuk mengurangi zat sianida maupun zat berbahaya lain yang masih menempel. Proses perendaman butuh waktu 1-2 hari, baru deh direbus selama 3 jam. Inilah rahasianya agar tekstur lunak dan nggak terlalu berair ketika difermentasi nanti. Singkong setengah matang merupakan kondisi ideal untuk ragi bekerja optimal. Lihat saja, warna singkong jadi lebih kuning ya. Berbeda dengan singkong mentega daerah lain yang ketika direbus warnanya malah putih pucat. Nah, warna kuning cerah membuktikan kalau singkong dari Kampung Bendul punya kualitas yang bagus. ciri yang matang tuh gimana? Nih, belah-belah nih. Apanya yang belah? Nih. Oh, Badannya. singkongnya ya? Ya singkongnya. Singkongnya belah-belah. Oh, ini lihat belah-belah. Terus apalagi kalau matang cirinya apa? Ya ngambang aja. Ngambang. Iya ngambang singkongnya. Eits, nggak hanya itu saja. Singkong yang diketuk dan suaranya nggak udah, nyaring, udah. tandanya sudah siap diangkat. Nah, Coba, gimana? Maling. Lalu didiamkan selama 1-3 jam sampai menjadi dingin. Oh iya, singkong yang bisa diolah jadi peyem harus singkong yang utuh seperti ini ya. Kalau yang sudah pecah dan retak, nggak bisa dijadikan peyem karena teksturnya jadi hancur atau pecah.
Tapi aman kok, walaupun singkong rebusnya belah dan retak seperti ini, masih banyak peminatnya loh. Terkadang, singkong yang nggak bisa dijadikan peyem dijual pada pedagang getuk, combro, maupun pedagang gorengan. Cuman dari tadi saya ngelihat kebanyakan singkongnya itu ada apa namanya tangkai buahnya begini. Itu Bedanya apa? Tujuannya buat apa sih disisain tangkai buah gini, Pak? ini untuk diikat. Yang di warung-warung itu. Oh, jadi di fungsinya buat diikat. Diikat. Hmm. Nggak ininya Oh, yang bagus. Iya, ya kalau di daerah lain itu di Jawa Barat lain itu apa namanya diikatnya di Badannya. badannya singkongnya. Harusnya yang lebih baik di sini ya. Iya, kalau lebih di baik Bandung- tuh di tangkai buahnya ya Iya, kan iya, seperti iya. gini itu. Nah, kalau misalkan di ininya ngerusak tekstur ya. Iya, ini bagus-bagus, Mas. Oh iya tuh. Keras tuh. Peyem bendul berbeda dengan peyem yang ada di Bandung maupun Cianjur. Perbedaan utamanya terletak pada tekstur dan tingkat kelembapannya. Peyem bendul cenderung lebih padat, kenyal, dan manis. Sedangkan peyem Bandung lebih berair, teksturnya lebih lembut, namun sedikit ada rasa pahit. Perbedaan ini karena cara fermentasi yang berbeda. Fermentasi peyem bendul cukup 1 hari di ruangan yang nggak tertutup. Sedangkan waktu fermentasi peyem Bandung biasanya minimal 2 hari di dalam wadah bambu yang tertutup. Tujuannya agar ragi bisa bekerja lebih baik dan membatasi jumlah oksigen pada wadah bambunya. Jadi nggak boleh dari rebus langsung dikasih ragi. Jangan. Karena kenapa? Nanti dia nggak bakal jadi peyem, malah jadi hitam. Nah, sama satu lagi, raginya ini itu sebelum dipakai itu harus dijemur dulu ya Bu ya. Iya, jemur dulu. Seberapa jam gitu ya? Nah, paling sejam lah. Nah, sejam tuh dijemur. Nungguin dingin. Nungguin dingin dulu. Jadi dijemur terus raginya ditungguin dingin lagi, habis itu baru ditabur kayak gini. Tujuannya biar peyemnya berfermentasi secara sempurna. Jadi kalau misalkan raginya nggak dijemur, nanti dia nggak jadi tuh peyem ya. Iya. Malah jadi peyem puyan. Peyem puyan. Obay yang sudah 10 tahun bergelut membuat peyem mendapat trik jitu dari warisan orang tuanya. Ternyata bukan hanya pas pengolahan saja, menyimpan peyem yang siap jual juga ada triknya loh. Yaps, dengan cara menggantung kayak gini. Fungsinya untuk menjaga kualitas dan tampilan. Karena dengan digantung, membuat peyemnya nggak terlalu berair, sehingga teksturnya lebih padat dan awet. Nah, kalau diletakkan di meja, pastinya si peyem bakal berair dan cepat basi. Selain itu, dengan menggantung peyem di etalase toko, akan menarik perhatian pembeli, terutama pengendara yang lewat. Pengendara dari arah Subang dan Jawa Tengah, auto mampir deh beli oleh-oleh khas Kampung Bendul. Ya, kita langsung coba nih. Teksturnya tuh lembut sama dia udah retak-retak begini. Oh. Manis, nggak ada rasa pahitnya. Jadi kalau misalkan peyemnya pahit itu tandanya raginya terlalu banyak. Jadi memang harus ditakar biar raginya tidak terlalu banyak. Makanya tadi kalau di peyem bendul ini raginya itu nggak ditabur kayak peyem-peyem pada umumnya ya, tapi dioles satu persatu biar peyemnya itu raginya merata di dagingnya, daging peyemnya ya, terutama gitu ya. Peyem dipercaya sudah ada sejak tahun 1800-an. Ada cerita yang menyebutkan peyem berasal dari Bandung, tapi ada juga yang percaya peyem pertama kali dibuat di daerah Cipeyem, Cianjur. Peyem sebagai bukti kalau masyarakat Jawa Barat kreatif mengolah singkong. Bagi orang Sunda, bukan hanya untuk mempererat ikatan sosial saja, tapi sebagai simbol rendah hati dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Peyem definisi simbol transformasi dari singkong sederhana jadi kuliner manis penuh makna, dari budaya lokal menuju identitas global. Manis.